Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Normala. Saya dari program studi D3 Perpustakaan FKIP Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Education Digital Transformation Framework and Evolution Approach. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Teknologi Media. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang Education Digital Transformation Framework and Evolution Approach dari Evolution Step Function sampai dengan 5.0. Baiklah, yang pertama ada Teaching and Learning. Pada Education 1.0, Traditional Learning, Time, Location, Constraint atau pembelajaran tradisional, waktu dan lokasi yang terbatas. Kegiatan belajar mengajar antara pendidik dan peserta didik masih terikat di kelas dan waktu tertentu dan masih tradisional. Kemudian Education 2.0, LMS, Digital Support Learning. Pada kegiatan belajar seperti proyektor, LMS adalah singkatan dari Learning Management System. Ini adalah istilah global untuk sistem komputer yang dikembangkan secara khusus untuk mengelola kursus online. Kemudian pada Education 3.0 ada SPOC, Flexible Time Learning. SPOC adalah yang menuju pada versi MOOC yang digunakan secara lokal dengan mahasiswa di kampus yang memenuhi syarat untuk mengikuti kursus dan siap berinteraksi dengan orang lain sesama proses pembelajaran. Sedangkan Flexible Time Learning adalah waktu pembelajaran yang fleksibel, artinya luwes, cepat, menyesuaikan dengan kemampuan peserta didiknya. Kemudian Education 4.0, MOOC, AR, and Personalized dan Global Learning. MOOC adalah Massive Online Open Course, adalah metode belajar jarak jauh dengan skala besar, gratis dan bisa diakses oleh siapa saja, di mana saja, menyediakan kursus-kursus level universitas. AR yaitu Augmented Reality, adalah teknologi yang memperluas dunia fisik kita dengan cara menambahkan lapisan informasi digital ke dalamnya. Contohnya adalah kamera HP dan lain-lain. Kemudian Education 5.0 yaitu Connected but Seamlessly to all the learning source, adalah terhubung tanpa hambatan ke semua sumber pembelajaran. Yang kedua ada Research Development. Pada Education 1.0 terdapat Conventional Research, termasuk metode pembelajaran tradisional yaitu dengan metode ceramah. Guru masih berkomunikasi dengan lisan kepada murid diiringi dengan pembelajaran materi. Pembagian tugas, mencatat latihan di buku. Kemudian Education 2.0 ada Digital Research Management dan Dissemination, adalah manajemen dan diseminasi penelitian digital. Education 3.0 yaitu Collaborative and Open Data Research Virtual Group. Kolaboratif ialah adanya kolaborasi antara dunia nyata dan dunia maya. Open Data Research ialah penelitian yang dilakukan secara terbuka, serta data-data yang dapat secara bebas digunakan siapapun, dimanapun, dan diulang. Virtual Group ialah grup yang dibuat sebuah aplikasi untuk kepentingan terutama grup kelas. Kemudian ada Education 4.0, terdapat Big Data Research Analysis, merupakan istilah khusus yang digunakan untuk data yang melebihi kapasitas pemrosesan database konvensional. Data-data ini diambil, diolah, dan digunakan untuk kepentingan tertentu. Seluruh proses untuk mengumpulkan, merapikan, menganalisis hasil data disebut Big Data Analysis. Contoh kerjanya yaitu seperti sponsor post yang ada di timeline Instagram, Twitter, dan lain-lain. Kemudian pada Education 5.0 terdapat Multidiscipline Network. Kolaboratif merupakan jaringan yang terdiri dari berbagai entitas, misalnya organisasi, grup, dan komunitas, yang sebagian besar mandiri, terdistribusi secara geografis dan heterogen dalam lingkungan kerja mereka yang berkolaborasi untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian yang ketiga ada Community Service. Pada
Education 1.0 yaitu free digital, academic community konsorium atau konsorium komunitas akademik. Proses pembelajaran tidak memberikan kesempatan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan karena semua proses pembelajaran masih dilakukan secara tradisional atau manual. Kemudian education 2.0 siloed, terdapat digital community relation atau hubungan komunitas digital, merupakan rangkaian kegiatan antar pengajar dan peserta didik untuk menunjang suatu relasi. Salah satu kegiatannya adalah meningkatkan kualitas hubungan antara pengajar dan peserta didik. Kemudian ada education 3.0 yaitu terdapat digital community development atau pengembangan komunitas digital. Pada saat ini, internet dan teknologi telah secara signifikan merubah perilaku manusia sehingga membawa peradaban manusia kepada sebuah dunia yang diistilahkan sebagai the cyber community. Kemudian lanjut kepada education 4.0 yaitu terdapat digital correction community atau komunitas rekreasi digital. Maksudnya kita bisa belajar sambil berrekreasi tanpa perlu berpindah-pindah tempat. Kita hanya perlu mengaksesnya melalui digital. Kemudian education 5.0 terdapat one stop service pervasif. Pada sistem ini, pengajar dan peserta didik berpusat pada masyarakat yang membuat seimbang kemajuan teknologi. Era ini merupakan di mana semua teknologi adalah bagian dari manusia itu sendiri. Kemudian lanjut pada administration. Ada education 1.0 yaitu terdapat manual system atau sistem manual. Pembelajaran masih dilakukan secara manual antara pendidik dan peserta didik. Contohnya, peserta didik mencatat apa yang telah disampaikan oleh pengajar dan semuanya dilakukan secara manual. Dan contohnya lagi adalah proses pendaftaran dan semua dilakukan secara manual. Kemudian pada education 2.0 terdapat ad hoc system atau sistem ad hoc. Pada sistem ini, pembelajaran dilakukan atau hanya dimaksudkan dalam satu tujuan saja, sehingga mengakibatkan materi pembelajaran tidak bebas disebarluaskan. Dengan kata lain, materi belajar disediakan oleh pendidik. Kemudian, education 3.0 terdapat integrated app system atau sistem app terintegrasi. Pada sistem ini, pengajar maupun peserta didik dapat mengumpulkan sumber referensi dari mana saja, yang kemudian dirangkum sehingga pengajar menjadi satu kolaborasi yang efisien dan efektif. Kemudian pada education 4.0 terdapat student lifestyle intelligence atau kecerdasan siklus hidup siswa. Pada era ini perkembangan teknologi pembelajaran telah berkembang pesat mengiringi kemajuan teknologi. Pada era ini pengajar dan peserta didik dapat menerapkan teknologi digital dalam pembelajaran yang tidak terbatas ruang dan waktu. Hal ini juga bisa menjadikan para peserta didik dapat belajar di mana saja sehingga membuat proses belajar mengajar tanpa batas waktu. Kemudian education 5.0 terdapat preseptif atau bersifat menentukan. Para peserta didik dapat menentukan apa ingin mereka belajar. Society 5.0 merupakan era di mana para pendidik maupun peserta didik harus menyeimbangi hadirnya teknologi. Kemudian yang kelima yaitu connected but seamless to all learning source. Multi-display network kolaborasi, terhubung tanpa hambatan ke semua sumber pembelajaran. Merupakan jaringan yang terdiri dari berbagai entitas, misalnya organisasi, grup, dan komunitas yang sebagian besar berdiri mandiri, terdistribusi secara geografis dan heterogen dalam lingkungan kerja mereka, budaya sosial kapita, dan tujuan, yang berkolaborasi untuk mencapai suatu tujuan. Baiklah, demikianlah penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.